Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas individu mata kuliah pembelajaran PKN di SD modul 1 dan 2. Saya di sini Pokjar atau kelompok belajar Pamekasan. Nama saya Siti Maufiro Quratul Aini, NIM 85817484 dengan dosen pengampu Bapak Lukman Rudiarto, SPD, MPD. Di sini modul 1, KB1, hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Mata pelajaran PKN dikenal saat kurikulum SD tahun 1968. Menurut kurikulum SD tahun 1968, pendidikan kewarganegaraan mencakup sejarah Indonesia, geografis, dan sivik yang diartikan sebagai pengetahuan kewarganegaraan. Next, dalam kurikulum SMP 1968, PKN mencakup materi sejarah Indonesia dan tata negara. Sedangkan dalam kurikulum SMA pada tahun 1968, PKN lebih banyak berisikan materi Undang-Undang Dasar 1945. Next, ada dua istilah yang perlu dibedakan, yakni kewargaan negara dan kewarganegaraan. Menurut Somantri, pada tahun 1967, kewargaan negara merupakan terjemahan dari civics yang merupakan mata pelajaran sosial dengan tujuan untuk membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik. Next, warga negara yang baik adalah warga negara yang tahu, mau, dan mampu berbuat baik menurut Somantri pada tahun 1970. Sedangkan kewarganegaraan digunakan dalam perundangan mengenai status formal warga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1949. Next, hakikat PKN di SD memfokuskan kepada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Next, fungsi dan tujuan. Secara kurikuler, pendidikan kewarganegaraan yang harus menjadi wahana psikologis, pedagogis yang utama. Jika dianut secara yuridis dan beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengandung amanat sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Next, pendidikan kewarganegaraan atau PKN memiliki fungsi sebagai wahana kurikuler pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk peserta didik, PKN berfungsi untuk memberikan proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang masa untuk memberikan keteladanan, pembangunan, dan pengembangan kreativitas dalam proses pembelajaran. Next, tujuan pendidikan kewarganegaraan terhadap siswa di sekolah adalah untuk mengembangkan wawasan, sikap, keterampilan hidup, dan berkehidupan yang berdemokratis. Sesuai dengan konsep learning democracy, in democracy and for democracy, belajar tentang demokrasi dalam situasi yang demokratis dan untuk membangun kehidupan demokratis. Dengan demikian, paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau bersisi jamak.
Sifat multidimensionalitasnya itu diantaranya terletak pada next. Yang pertama, pandangannya yang pluralistik, uniter, artinya bermacam-macam tetapi menyatu dalam pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, sikapnya dalam menempatkan individu, negara, dan masyarakat global secara harmonis. Yang ketiga, tujuannya yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasan spiritual, kecerdasan rasional, emosional, dan sosial. Yang keempat, konteks setting yang menghasilkan pengalaman belajarnya yang terbuka, fleksibel, luas, dan bervariasi merujuk pada dimensi tujuannya. Next, KB2, ruang lingkup PKN di SD. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. PKN di SD bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak langsung secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dan tidak langsung dengan memanfaatkan TIK atau teknologi informatika. Berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran PKN untuk pendidik dasar dan menengah meliputi aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, norma hukum dan peraturan. Yang ketiga, HAM atau hak asasi manusia. Yang keempat, kebutuhan warga negara. Yang kelima, konstitusi negara. Dan yang terakhir, kekuasaan dan politik. Next. KB3, tuntutan pedagogis PKN di SD. Diartikan sebagai pengalaman belajar atau learning experience yang bagaimana diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian ketuntasan, penguasaan kompetensi kewarganegaraan yang tersurat dan tersirat dalam lingkup isi dan kompetensi dasar. Tuntutan pedagogis ini memerlukan kesiapan mental, profesionalitas, dan hubungan sosial murid-murid yang kohesif. Next, PKN merupakan mata pelajaran dengan visit utama sebagai pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional karena merupakan pendidikan nilai demokrasi, pendidikan moral, pendidikan sosial, dan masalah pendidikan politik. Namun, yang paling menonjol adalah sebagai pendidikan nilai dan pendidikan moral. Oleh karena itu, secara singkat, PKN dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan nilai dan moral. Alasannya seperti apa? Alasannya sebagai berikut. Yang pertama, materi PKN adalah konsep-konsep nilai Pancasila dan UUD 1945 beserta dinamika perwujudan dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia. Yang kedua, sasaran belajar akhir PKN adalah terwujudnya nilai-nilai tersebut dalam perilaku nyata kehidupan sehari-hari. Yang ketiga,
Proses pembelajaran menuntut terlibatnya emosional, intelektual, dan sosial dari peserta didik dan guru sehingga nilai-nilai itu bukan hanya difahami bersifat kognitif tetapi dihayati bersifat objektif dan dilaksanakan sebagai bersifat perilaku. Next, karena modul 1 sudah selesai, kita lanjut ke modul 2, KB 1, tentang karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Pendidikan nilai menurut Herman pada tahun 1972, Herman mengemukakan suatu prinsip yang mendasar yaitu value is neither taught nor cooked is learned, yang artinya bahwa substansial nilai tidak semata-mata ditangkap dan diajarkan, tetapi lebih jauh nilai dicerna dalam arti ditangkap, diinternalisasi dan dibakukan sebagai bagian yang melekat dalam kualitas pribadi seorang melalui kegiatan belajar. Next, pengertian pendidikan secara umum. Secara umum, proses yang sengaja dirancang dan dilakukan untuk mengembangkan potensi individu dalam interaksi dengan lingkungannya sehingga dewasa dan dapat mengarungi hidup dengan baik dalam artian selamat dunia akhirat. Prinsip pendidikan. Yang pertama, diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. 2, sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem yang terbuka dan multimakna. Yang ketiga, sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Yang keempat, memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Yang kelima, mengembangkan budaya, membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, memberdayakan semua komponen masyarakat. Next, kita akan membahas tentang hakikat moral. Moral dalam perkembangannya diartikan sebagai kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik. Dalam kehidupan bermasyarakat, pendidikan nilai dan moral sudah berlangsung di dalamnya. Proses pendidikan yang memusatkan perhatian pada pengembangan nilai dan sikap dikenal dengan value education, effective education, moral education, character education. Bagaimana PKN sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pendidikan nilai dan moral? Nah, di sini karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral yaitu sebagai wahana pedagogis, pembangunan watak atau karakter. Misi psikopedagogis dan sosiopedagogis membentuk watak beserta peradaban generasi yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak. Pendidikan nilai merupakan suatu kebutuhan sosio-kultural yang mendesak bagi kelangsungan kehidupan yang berkeadaban karena pada dasarnya pewarisan nilai antar generasi dan dalam satu generasi merupakan wahana sosioekologis dan selalu menjadi tugas dari proses peradaban. Next, dimensi nilai good character, yaitu yang pertama, wawasan moral yang mencangkup kemampuan mengambil pandangan orang lain, penalaran moral, pengambilan keputusan, pemahaman diri sendiri. 2, kesadaran moral. Dimensi perasaan moral yang pertama, perasaan moral nurani. Yang kedua, harapan diri, empati, cinta kebaikan. Yang ketiga, kontrol diri, merasakan diri sendiri. Next, dimensi perilaku moral. Yang pertama, perilaku moral. Yang kedua, kompetensi
kemauan, dan kebiasaan. Next, pendidikan moral secara formal kurikuler di Indonesia. PKN mencakup pendidikan sikap, keyakinan, perilaku dalam hubungan manusia dengan negaranya, masyarakatnya, dan bangsanya. Next, pendidikan agama mencakup sikap, keyakinan, dan perilaku dalam hubungan manusia dengan Kholik, Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan manusia lain dan alam. Next, bahasa dan seni mencakup pendidikan nilai yang menyangkut pemaknaan dan penghargaan terhadap harmoni, keindahan, keserasian dalam hubungan antara manusia dan alam semesta. Pendidikan nilai dan moral dalam standar isi PKN di SD. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan kewarganegaraan agar peserta didik mampu mengembangkan kemampuan yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi dalam isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ruang lingkup PKN. Menurut Permendiknas nomor 2 tahun 2006 secara umum meliputi substansi kurikuler yang di dalamnya menandung nilai dan moral sebagai berikut. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, norma, hukum, dan peraturan. Yang ketiga, hak asasi manusia. Yang keempat, kebutuhan warga negara. Yang kelima, konstitusi negara. Yang keenam, kekuasaan dan politik. Yang ketujuh, Pancasila dan globalisasi. PKN untuk SD atau MI dikemas dalam SK dan KD atau kompetensi dasar yang selanjutnya menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Next. Hubungan interaktif pengembangan nilai dan moral dalam PKN SD. Konsep value education, moral education, education for fetus sebagai program dan proses pendidikan yang tujuannya selain mengembangkan pikiran, juga mengembangkan nilai dan sikap. Menurut Kona pada tahun 1992, pendidikan moral merupakan aspek yang esensial bagi perkembangan dan berhasilnya kehidupan demokrasi. Dalam hal ini, seipiknya setiap individu mengerti dan berkomitmen untuk yang pertama, menghormati hak orang lain, mematuhi hukuman yang berlaku, partisipasi dalam kehidupan masyarakat, peduli terhadap perlunya kebaikan bagi umum. Tahap domain kesadaran mengenai aturan. Menurut Piaget, yang pertama, usia 0 sampai 2 tahun, pada usia ini aturan dirasakan sebagai hal yang tidak bersifat memaksa. Yang kedua, pada usia 2 sampai 8 tahun, aturan disikapi sebagai hal yang bersifat sakral dan diterima tanpa pemikiran. Sedangkan pada usia 8 sampai 12 tahun,
Aturan diterima sebagai hasil kesepakatan. Tahapan-tahapan pada domain pelaksanaan aturan menurut Piaget. Pada usia 0 sampai 2 tahun, aturan dilakukan sebagai hal yang hanya bersifat motorik saja. Sedangkan pada usia 2 sampai 6 tahun, aturan dilakukan sebagai perilaku yang lebih berorientasi pada diri sendiri. Pada usia 6 sampai 10 tahun, aturan diterima sebagai perwujudan dari kesepakatan. Sedangkan pada usia 10 sampai 12 tahun, aturan diterima sebagai ketentuan yang sudah dihimpun. Perumusan perkembangan moral. Kohlberg pada tingkat 1 berpendapat bahwa prakonvensional tahapan pada tingkat 1 ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan orientasi hukuman dan kepatuhan. Tahapan yang kedua, orientasi instrumental nisbi. Sedangkan pada tingkat kedua atau tingkat konvensional ada tahap 3, yaitu orientasi kesepakatan timbal balik. Dan tahap yang keempat, orientasi hukum dan ketertiban. Next, pada tingkat 3, post-konvensional ada tahap 5 dan 6. Tahap 5, orientasi kontrak sosial legalistik. Sedangkan pada tahap 6, orientasi prinsip etika universal. Perbedaan pendekatan pendidikan nilai menurut Piaget dan Kohlberg. Menurut Piaget, menitik beratkan pada pengembangan kemampuan pengambilan keputusan dan memecahkan masalah. Sedangkan Kohlberg menitik beratkan pada pemilihan nilai yang dipegang terkait dengan alternatif pemecahan terhadap suatu dilema moral melalui proses klarifikasi yang benar. Next, persamaan pendekatan pendidikan nilai menurut Piaget dan Kohlberg. Perilaku moral yang dilandasi penalaran moral sangat kental dengan nilai yang bersifat sekuler, tidak mempertimbangkan nilai religius yang tidak bisa sepenuhnya didekati secara rasional. Mungkin hanya ini pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada bahasa yang kurang sopan atau kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Saya hanya manusia biasa, tempatnya salah dan lupa, dan saya masih harus belajar lagi, dan lagi. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.